Lindungilah kami dari pekerjaan si jahat. Semua peralatan yang kami pakai dalam mendukung pemberitaan firman malam hari ini, biarlah Tuhan kuduskan semua bisa bermanfaat bagi pemberitaan firman-Mu. Jauhkan dari segala macam gangguan, kerusakan, kemacetan, lain sebagainya. Dan biarlah setiap kami malam hari ini boleh mendapat berkat dari firman-Mu. Kami siap belajar firman-Mu. Tuhan mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Sukacita sekali melihat saudara menyanyi, ya. Semangatnya luar biasa, ya. Sampai yang opa-opa, oma-oma juga kelihatan masih muda, ya. Saya senang hari ini bisa hadir di sini, ya. Seperti tadi disinggung Pak Made, ya, atau ya saya ketiga kalinya. Pertama di Gereja Immanuel, yang kedua di Kepulauan Banggai, dan kali ini yang ketiga. Nah, 110 tahun Injil masuk di tanah ini. Dan hasilnya adalah gereja Tuhan bertumbuh. Gereja di mana-mana boleh ada di wilayah kita ini, dan banyak di antara kita akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang sangat tragis biasanya adalah jikalau kita memperingati Injil masuk tanah ini, tapi sayangnya, dan saya yakin ada banyak orang Kristen tidak mengerti apa itu Injil. Ya, itu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kalau kita memperingati hadirnya Injil sekian ratus tahun, pada saat yang bersamaan banyak orang Kristen tidak mengerti apa sebenarnya Injil itu. Bahkan tidak jarang pendeta pun tidak mengerti apa itu Injil. Maka ada orang-orang tertentu yang mengaku diri menjadi pendeta, tapi tiba-tiba sudah mualaf. Dan setelah mereka menjadi mualaf dan mereka mulai berbicara, mulai terlihat bahwa mereka entah selama jadi pendeta itu bagaimana pengertiannya, kacau balau luar biasa. Makanya saya bilang, saya belum pernah ketemu ada mualaf yang pintar. Rata-rata bodoh. Itulah sebabnya mereka setelah keluar dari Kristen lalu mereka bicara tentang agama lama mereka Kristen, nampak sekali mereka tidak mengerti Alkitab. Nampak sekali mereka tidak mengerti Injil. Dan kalau pendeta pun, mantan pendeta pun seperti itu, maka itu bisa menjadi gambaran kita bahwa ada banyak orang mungkin yang sebenarnya ada di dalam gereja tapi tidak mengerti Injil yang sesungguhnya. Ada banyak orang mengatakan bahwa kami mau bikin penginjilan di sini, KKR penginjilan, tapi ternyata KKR-nya bukan penginjilan, nggak ada Injil di sana. Yang ada cuma kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Itu bukan Injil. Satu hari di Kota Kupang ada iklan besar, hadirilah kebaktian kebangunan rohani. Lumpuh disembuhkan, buta melihat, semua sakit sembuh. Semua hutang lunas, resesi ekonomi beres. Lalu saya foto dan saya bilang, ini namanya bukan KKR, tapi KKJ, kebaktian kebangunan jasmani. Banyak orang seperti itu. Atas nama KKR, atas nama KPI, tapi Injil tidak ada di dalam seluruh kegiatan itu. Ini menjadi susah. Karena itulah, maka malam hari ini ketika kita mau memperingati 110 tahun Injil masuk di sini, saya akan berbicara hal yang paling mendasar di dalam kekristenan, yaitu Injil itu sendiri. Ya. Dan salah satu poin penting di dalam Injil yang saya angkat menjadi tema saya malam hari ini adalah bahwa keselamatan hanya melalui Yesus. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Nanti semua saya banyak menggunakan ayat ya. Ayat-ayat bisa ditampilkan nanti dari slide saya ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang sangat terkenal dan sering dibaca pada waktu kita merayakan Natal beberapa bulan yang lalu. Natal adalah peristiwa di mana Allah menjelma menjadi manusia. Allah dari tempat yang maha tinggi datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus Kristus itu adalah Allah. Tapi mengapa dia harus lahir ke dalam dunia ini? Kitab suci mengatakan tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 itu ada kata-kata tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada ayat-ayat lain juga yang menyatakan hal ini. Misalnya Yohanes pasal 12 ayat 47. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tuhan datang ke dalam dunia menyelamatkan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi untuk menyelamatkan orang berdosa, Allah datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan orang berdosa, Allah harus lahir menjadi seorang manusia. Dan nantinya harus mati di atas kayu salib. Lalu ini menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk orang Islam pernah bertanya, jikalau Allah memang mau menyelamatkan manusia, kenapa repot-repot perlu datang ke dalam dunia ini? Kalau memang Allah itu maha kuasa dan dia maha segalanya, mengapa dia mau menyelamatkan manusia? Cukup katakan selamat, maka semua selamat. Kenapa repot-repot perlu turun dari surga, lahir di kandang yang hina? Dan lebih daripada itu, kenapa repot-repot harus naik di atas kayu salib dan mati? Jikalau dia memang Allah, dia mau selamatkan, selamatkan saja. Kok repot sekali Allahnya orang Kristen, pakai acara lahir lagi, pakai acara mati lagi. Seringkali itu ditanyakan dan banyak orang Kristen pun tidak mengerti mengapa harus seperti itu. Mengapa harus ada Natal? Mengapa harus ada Jumat Agung? Sebenarnya pertanyaan itu menyentuh jantung dari pemberitaan Injil, jantung dari Injil yang kita percayai. Nah, saudara-saudara, mengapa sampai Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan harus lahir, harus mati? Semua itu ada hubungan dengan masalah dosa manusia. Karena itu malam hari ini saya akan berbicara beberapa hal. Pertama itu adalah semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka seluruh dunia itu menjadi ikut dalam dosa yang pertama itu. Sekarang mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 18-19. Perhatikan ayat ini. Sebab itu oleh satu pelanggaran itu pelanggaran siapa? Pelanggaran Adam. Oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Karena Adam melanggar, semua manusia dihukum. Ayat 19, oleh ketidaktaatan satu orang, siapa? Adam. Maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh Adam itu menyebabkan semua manusia dihukum oleh Allah. Semua manusia itu menjadi orang berdosa. Saudara dan saya menjadi orang berdosa karena satu pelanggaran, karena satu ketidaktaatan. Tapi mungkin kita berpikir, mengapa Adam yang berdosa? Kok kita semua jadi ikut dihukum? Mengapa Adam yang tidak taat? Mengapa semua orang jadi orang berdosa? Jawabannya karena Adam itu adalah perwakilan seluruh manusia. Adam itu wakil dari seluruh manusia. Jikalau wakil kita berdiri, semua manusia berdiri. Jikalau wakil kita jatuh, semua manusia jatuh. Jikalau wakil kita taat, semua kita taat. Jikalau wakil kita tidak taat, semua kita tidak taat. Kalau ada orang main sepak bola, berapa orang yang main di lapangan? 11 ya, satu tim 11 ya. Kalau Indonesia lawan Thailand, yang main 11 orang. Tapi begitu 11 orang itu main, tiba-tiba Indonesia menang. Kita lompat di luar. Wah, kita menang, kita menang. Pertanyaannya, kau ikut main? Kalau kau tidak ikut main, kenapa kau loncat-loncat? Kita menang.
Biarpun kau tidak ikut main, tapi 11 orang itu perwakilan Indonesia. 11 itu menang, seluruh Indonesia menang. 11 kalah, seluruh Indonesia kalah. Maka begitu Indonesia kalah, 11 orang kalah, kita bilang, aduh kita kalah. Padahal tidak ikut main. Mengapa? Karena itu perwakilan. Adam itu perwakilan kita. Adam jatuh, semua manusia jatuh. Adam dosa, semua manusia dosa. Dan karena manusia paling pertama itu sudah berbuat dosa, maka pada akhirnya semua manusia yang adalah keturunan dari manusia yang pertama itu menjadi manusia berdosa, karena hakikat yang paling atas itu sudah dosa. Sekarang saya tanya saudara, kalau monyet punya anak, anaknya apa? Kalau monyet punya cucu, cucunya monyet? Cicitnya? Cecetnya? Sampai generasi ke-100 tetap monyet. Nah, paling atas itu sudah berdosa. Maka mereka melahirkan anak-anak yang berdosa. Mereka punya cucu berdosa. Mereka punya cicit berdosa. Akhirnya seluruh manusia itu menjadi berdosa. Maka akhirnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan di sini kita bisa lihat, inilah yang dalam kekristenan disebut dosa asal. Karena semua manusia ikut berdosa dengan keberdosaan Adam. Sehingga setiap bayi yang masih di dalam kandungan itu sudah statusnya orang berdosa. Mazmur 51 ayat yang ke-7 berbunyi begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bayi, agama lain mengatakan bayi di dalam kandungan ibu suci, sempurna. Tidak, kalau kekristenan tidak. Bayi di dalam kandungan orang berdosa, statusnya sudah berdosa, biarpun belum berbuat dosa. Nanti setelah dia lahir, setelah dia cukup umur, dia mulai berbuat dosa. Tapi status sebagai orang berdosa itu melekat. Bahkan bayi di dalam kandungan pun itu sudah statusnya adalah orang berdosa. Dia belum berbuat dosa, statusnya sudah dosa. Macan itu binatang buas. Kalau macan terkam kambing, macan itu binatang buas. Kalau macan hanya tidur, buas tidak? Kalau macan hanya tidur-tidur tidak terkam kambing, dia binatang buas tidak? Maka macan terkam kambing atau tidur atau tidak terkam kambing, jenisnya itu tetap buas. Maka bayi biarpun belum berbuat dosa, tapi statusnya sudah orang berdosa. Saudara boleh kasih anak kursus apa, kursus ini, kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Inggris, tapi tidak perlu bikin kursus maki. Dia otomatis tahu. Ya. Dalam hal kejahatan jangan diajar. Mendidik anak dalam kebaikan itu penting dan sukar. Tapi untuk kejahatan tidak perlu dididik. Otomatis dia akan pakar dalam kejahatan. Mengapa? Status dosa di dalam diri dengan sifat dosa melekat di dalam diri orang. Dan karena itulah setelah dia bertumbuh, dia akhirnya berbuat dosa. Sehingga Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka dosa bukan hanya sekedar perbuatan. Dosa itu masalah sifat dasar kita, natur kita sebagai manusia. Itu adalah dosa. Di Kentucky ada seorang yang dalam pertengkaran dengan temannya, lalu dia memaki temannya. Temannya tidak terima karena dimaki, lapor dia di polisi, seret ke pengadilan. Lalu pengadilan mulai menghakimi orang yang maki itu, dan hakim memberikan hukuman yang aneh. Tidak penjara, tidak denda, tapi hakim melihat bahwa kamu ini orang mulutnya kotor sekali, tukang maki. Maka saya memberikan hukuman kepada si pemaki ini, cuci mulutnya pakai 1 batang sabun sampai sabun habis. Saudara pakai sabun 1 batang untuk seluruh tubuh, habis berapa bulan? Ya, 1 bulan. Ya. Tapi ini khusus sabun 1 batang hanya untuk mulut, cuci karena ini mulut kotor. Maka tibalah hari eksekusi. Sang eksekutor datang dan ikat dia
kamu mulut kotor ya, maka diambillah sabun, cuci mulutnya, cuci mulutnya. Kamu tukang maki, cuci mulutnya. Tapi yang aneh adalah setiap kali eksekutor itu cuci mulutnya, dia maki si eksekutor itu. Maki lagi, cuci lagi, maki lagi, cuci lagi, maki lagi, cuci lagi. Kalau begitu persoalannya bukan pada mulut. Di dalam sejarah gereja, ada seorang bapak gereja yang berpikir bahwa dia punya kelemahan secara seks. Jadi dia bisa berzina. Lalu dia berpikir bahwa daripada saya berzina, maka saya berzina, saya tidak mau berdosa pada Tuhan. Akhirnya nekat dia melakukan kebiri kepada dirinya sendiri. Alat kelaminnya dia potong supaya dia tidak berzina. Tapi apakah persoalan pada alat kelamin? Bukan. Persoalannya pada pikiran dan hati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, sesungguhnya dia telah berzina di dalam hati. Alkitab terjemahan lama bilang, barang siapa melihat perempuan dan bergerak syahwatnya, sesungguhnya ia telah berzina dalam hati. Berarti dosa itu persoalan bukan pada tubuh kita, tapi pada hati kita, pada pikiran. Dosa itu soal rohani, bukan soal jasmani. Maka semua manusia itu adalah pendosa. Termasuk saya, termasuk saudara. Sekarang hal yang kedua. Hal yang kedua adalah orang berdosa itu harus mengalami penghukuman Allah. Allah itu tidak bisa kompromi. Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang adil. Karena dia tidak kompromi, maka setiap dosa harus dihukum. Perhatikan Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Yang bersalah harus dihukum. Tidak ada kompromi. Satu hari seorang ibu bikin pisang goreng, taruh di lemari. Dia hafal ada 20. Tapi beberapa jam kemudian dia lihat sisa 17. Ada pisang goreng yang hilang. Dan di rumah situ hanya dia dan anaknya kecil. Dan dia tahu pasti bahwa anaknya yang kecil ini yang ambil pisang goreng itu. Ya, nah bukan hilang 3, hilang 2, 18. Nah setelah itu si mama tahu ini pasti ini anak yang ambil pisang. Tapi dia tidak mau tegur langsung. Dia mau mengajak anak ini berpikir, menuntun pikirannya. Lalu dia panggil adik, sini mama tanya ya. Ya mama, adik, apakah adik percaya Tuhan Allah ada? Percaya mama. Apakah adik percaya bahwa Tuhan Allah itu maha tahu? Percaya mama. Apakah adik percaya bahwa Tuhan Allah ada di mana-mana? Percaya mama. Apakah adik percaya bahwa Tuhan Allah ada juga di dekat lemari? Percaya mama. Lalu apakah waktu adik buka pintu lemari, Tuhan Allah ada? Tuhan Allah lihat mama. Lalu waktu adik ambil kue mama 2, Tuhan Allah lihat mama. Lalu waktu adik ambil kue 2, Tuhan Allah bilang apa? Mama, sebenarnya saya hanya mau ambil 1. Tapi Tuhan Allah bilang, di sini ada kita 2, ambil 2 ya. Berarti anak itu mau mengatakan bahwa bahkan Tuhan pun kompromi dalam urusan mencuri pisang goreng. Tapi tentu saja Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Itulah sebabnya begitu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hukuman itu diberikan. Padahal hukuman itu sudah diberikan atau sudah diancamkan sebelumnya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti mati. Maka Roma 6 ayat 23 juga bilang, upah dosa ialah maut. Coba kembali ke ayat sebelumnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kapan mati? Menurut ayat itu kapan matinya? Pada hari engkau memakannya.
Jadi kalau Adam dan Hawa makan buah itu hari Rabu, matinya hari Rabu. Ambil hari Jumat, mati hari Jumat. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah setelah Adam dan Hawa makan, mati tidak? Mati tidak? Tidak mati kan? Bahkan Adam masih umur panjang sampai 930 tahun. Sedangkan ayat bilang, pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Kalau begitu apakah firman salah? Tidak. Karena mati itu ada 3 macam. Mati jenis pertama itu namanya mati rohani. Mati rohani itu adalah putus hubungan dengan Allah. Itu mati rohani. Coba lihat Kejadian pasal 3, 23, 24. Next. Ya. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Dia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Maka begitu ini terjadi pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah itu, langsung diusir keluar dari Taman Eden. Mati rohani itu adalah berpisah dengan Allah, dan perpisahan dengan Allah terjadi pada hari di mana mereka makan buah itu. Maka begitu Adam dan Hawa berbuat dosa, hari itu langsung putus hubungan dengan Allah, hari itu langsung mati rohani. Manusia berdosa terpisah dari Allah. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka dosa menjadi penghalang manusia dengan Allah, pemisah manusia dengan Allah. Manusia putus hubungan, dan kita semua mati secara rohani. Setelah mati rohani ada mati yang kedua, itu mati jasmani. Mati rohani itu putus hubungan dengan Allah. Mati jasmani itu putus napas. Maka setelah Adam hidup 930 tahun, lalu dia menghembuskan napasnya dan dia mati. Saudara-saudara, memang kita bisa lihat bahwa kalau ada kipas angin masuk ke listrik, begitu dia putar, coba saudara copot tiba-tiba kabelnya. Apakah kipas angin langsung tak mandek? Tidak, masih putar kan? Tapi putar-putar makin lama makin pelan mati. Maka begitu manusia sudah putus hubungan dengan Allah, daya hidupnya menjadi berkurang. Maka akhirnya menurun. Makanya zaman dulu orang hidup bisa sampai 900 tahun. Sekarang 100 saja sudah langka. Zaman dulu orang umur 900 tahun baru mati. Kalau hari ini ada orang umur 100 tahun, kita bilang, aduh oma diberkati luar biasa ya, sampai 100 tahun. Tapi zaman dulu kalau mati 100 tahun, sedangkan semua 900, kalau mati 100 orang, aduh dosa apa ya, sampai mati muda, baru 100 tahun sudah mati. Tapi itulah konsekuensi dosa. Maka manusia yang berdosa itu pada akhirnya mati. Mengapa ada kematian? Itu karena dosa. Kalau dosa tidak ada kematian. Semua kita orang berdosa, itulah sebabnya semua orang itu mati. Dan saudara-saudara, banyak orang menemukan obat anti ini, anti itu, anti ini, anti itu. Belum pernah ditemukan obat anti mati. Semua orang akan mati. Itulah sebabnya saya paling suka kalau khotbah ulang tahun. Waktu saya khotbah ulang tahun, saya berkata kepada yang berulang tahun, dengar, hari ini kamu bertambah 1 usiamu. Tapi tahukah kamu bahwa dengan hari ini, dengan ulang tahunmu, itu berarti bahwa usiamu juga berkurang. Karena kalau Tuhan kasih jatah kamu hidup 50 tahun, kamu ulang tahun ke 40, berarti sisa 10. Ulang tahun ke 41, sisa 9. Ulang tahun ke 42, sisa 8. Makin ulang tahun, jatah umur makin berkurang. Jadi ulang tahun itu sebenarnya panjang umur atau pendek umur? Tergantung dari mana lihat, bukan? Kalau dilihat dari sini 40, 41, 42, 43, tambah panjang. Tapi kalau lihat dari sini, dari hari mati 9, 8, 7, 6, makin pendek. Tapi kita tidak suka lihat dari sini. Kita suka yang dari sini sambil menyanyi panjang umurnya, panjang umur. Tapi kalau lihat dari sini mestinya menyanyinya pendek umur. Makin ulang tahun makin pendek umur. Makin ulang tahun kamu makin dekat lubang kubur. Makin ulang tahun makin dekat lubang kubur. Kita semua adalah
calon-calon almarhum, calon-calon almarhumah. Semua manusia itu akan mati. Saatnya mati tidak bisa lewat, tidak bisa hindar. Belum saatnya mati tidak akan mati. Ada kapal tenggelam beberapa waktu lalu di NTT. Banyak orang dewasa yang kuat-kuat mati. Tapi anak bayi yang baru 3 tahun tidak mati. Kenapa? Belum saatnya mati. Sudah saatnya mati. Tidak bisa hindar. Ada orang bilang pada saya, pendeta, saya ini kepengen tahu mati di mana. Untuk supaya kalau saya tahu saya mati di mana, sampai kapanpun saya tidak pernah pergi ke sana. Kalau saya tahu saya mati di Luhuk, saya tidak pernah datang di Luhuk. Kalau saya tahu saya mati di Jakarta, saya tidak akan pernah pergi ke Jakarta. Masalahnya kita tidak tahu. Dari Irak, negeri 1001 malam, ada cerita tentang seorang tuan yang mempunyai seorang budak. Satu hari budak ini pergi ke pasar untuk belanja. Mereka di sana percaya yang cabut nyawa itu malaikat maut. Maka satu hari dia pergi ke pasar. Begitu dia pergi ke pasar, tiba-tiba malaikat maut menampakkan diri kepada budak itu sambil panggil-panggil. Maka ketakutanlah si budak, dengan wajah pucat dia lari pulang ke rumah, muka pucat. Lalu tuannya berkata, kenapa hambaku, kenapa mukamu pucat seperti itu? Dia bilang, tuan, tadi di pasar saya ketemu malaikat maut, dan malaikat maut panggil-panggil, itu berarti dia mau cabut nyawa saya hari ini. Saya takut sekali tuan, tolong saya tuan, tolong. Tuan bilang, apa yang saya bisa buat bagi kamu? Tuan, tolong kasih saya seekor kuda, saya mau lari jauh dari sini. Lalu tuannya bilang, memangnya kau mau kemana? Saya mau lari ke kota paling jauh, namanya kota Samara. Saya lari ke sana, saya takut dijemput malaikat maut. Si tuan kasihan, kasih dia kuda, maka pergilah dia ke kota Samara. Tapi si tuan penasaran. Si tuan pergi ke pasar dan lihat-lihat, cari-cari itu malaikat maut. Ketemulah malaikat maut. Malaikat maut, kenapa kau menakut-nakuti hamba? Malaikat maut bilang, saya tidak menakut-nakuti dia, tapi kau lambai-lambai begini. Malaikat maut bilang, saya lambai itu hanya mau panggil, mau tanya. Tanya apa? Karena seperti yang tersurat, malam ini saya harus jemput dia di kota Samara. Yang saya heran, kenapa dia ada di sini? Maka saya panggil-panggil mau tanya. Jadi sebenarnya dia lari ke Samara, bukan lari menjauhi kematian, lari mendekati kematian. Maka semua manusia itu memang akan mengalami kematian. Itu mati jenis kedua. Ada mati jenis ketiga, itu neraka. Ya, bahwa neraka itu disebut kematian. Wahyu pasal 20 ayat 14 bilang begini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian. Itulah kematian. Laut dan lautan api itu neraka. Berarti neraka itu adalah kematian. Neraka itu sungguh-sungguh ada. Ada banyak orang mengatakan neraka tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak pernah pergi ke neraka, tidak pernah lihat neraka. Kemarin di desa apa namanya? Sobol, saya cerita ketika Yuri Gagarin pergi ke bulan, lalu dia keliling dengan pesawat Apollo-nya pakai tabung oksigen keliling bulan, dia lihat-lihat mana surga mana neraka, tidak ketemu. Lalu dia pulang ke dunia ini, dia menulis di koran Amerika, saya sudah sampai bulan dan saya cari-cari di sana, tidak ada surga, tidak ada neraka. Alkitab omong kosong. Lalu seorang pendeta Amerika menanggapi dia, memang saja kau tidak lihat neraka. Kenapa? Karena kau tetap di dalam pesawat dan kau tetap pakai tabung oksigen. Coba kalau kau berani turun dari pesawat, lepas itu tabung, saya jamin kau lihat neraka langsung. Neraka itu dimensinya bukan dimensi fisik. Kita jalani seluruh alam semesta, belum tentu kita ketemu neraka. Karena itu dimensinya fisik. Memang tidak terlihat, tapi yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Sekarang saya tanya, saudara pernah lihat listrik? Lonjong kah atau segitiga? Tidak. Tapi ini bukan listrik. Ini akibat listrik. Yang kita lihat akibat listrik. Akibat listrik lampu menyala. Akibat listrik sound system bunyi. Akibat listrik AC hidup. Akibat listrik kipas angin putar. Tapi
Tapi listriknya segitiga, bulat atau lonjong atau segi empat. Tidak ada yang lihat. Karena tidak terlihat. Lalu kau tidak percaya ada listrik? Coba kau pegang kabel telanjang. Saya yakin hari itu kau tahu listrik ada. Ya kan? Tidak terlihat tapi ada. Begitu juga Tuhan tidak terlihat tapi ada. Hanya karena kita tidak lihat Tuhan, banyak orang bilang, ateis bilang, Tuhan tidak ada. Satu hari dalam satu kelas filsafat, seorang profesor masuk ke kelas dan dia tanya kepada seluruh mahasiswa, mahasiswa saya tanya, siapa pernah lihat Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Pertanyaan kedua, siapa pernah raba Tuhan Allah? Angkat tangan. Dan tidak ada yang angkat tangan. Lalu profesor bilang, karena Tuhan Allah tidak pernah dilihat dan tidak pernah diraba, kesimpulan saya Tuhan Allah tidak ada. Ada komentar? Mahasiswa semua diam. Tiba-tiba satu mahasiswa angkat tangan. Profesor, boleh izin bicara di depan kepada teman-teman saya? Silakan. Lalu si mahasiswa datang dan dia bilang, teman-teman, saya mau ajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa di antara kalian pernah lihat otak profesor ini? Angkat tangan. Tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa di antara teman-teman pernah raba otak profesor ini? Angkat tangan. Tidak ada. Karena otak profesor ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah diraba, kesimpulan saya ini profesor tidak punya otak. Yang tidak dilihat belum tentu tidak ada. Maka kitab suci menggambarkan, kalau ada orang yang pernah bicara banyak tentang neraka, itu bukan rasul, itu bukan nabi. Tuhan Yesus sendiri adalah tokoh yang paling banyak bicara soal neraka. Dan neraka itu dianggap sebagai tempat penghukuman yang kekal bagi orang-orang berdosa. Dan itu adalah kematian yang kekal. Maka jangan main-main dengan neraka. Ada yang bilang, Pak Pendeta sekarang di neraka ada AC. Yang lain bilang, saya juga senang masuk neraka. Kenapa? Karena masuk neraka pasti ketemu banyak artis. Bisakah di neraka ketemu banyak artis? Pasti bisa. Karena banyak artis mungkin akan masuk neraka. Masalahnya, apakah waktu kau ketemu artis di neraka, kau bisa menikmati pertemuan? Sedangkan kau menderita, dia menderita. Kamu punya artis, idola siapa? Katakanlah Agnes Monica. Hadirkan Agnes di sini. Duduk di situ. Kau duduk di sini. Silakan nikmati pembicaraan itu. Berapa jam saja silakan. Tapi jangan duduk di kursi. Agnes kasih dia duduk di atas kompor yang menyala. Kau juga di atas kompor yang menyala. Silakan ngobrol. Bisa ngobrol? Bagaimana bisa ngobrol sementara dia sengsara, kau sengsara? Mungkin bisa ketemu artis di neraka, tapi semua sedang sengsara di sana. Neraka itu tempat penghukuman, bukan hanya paguyuban sosial apa di mana kita tinggal pindah saja sana. Tidak, semua di neraka itu dihukum oleh Allah, termasuk iblis. Karena itu kalau ada orang dapat penglihatan aneh-aneh bilang saya baru dari neraka, lihat setan-setan menghukum orang berdosa, itu omong kosong. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah bilang setan menjadi algojo di neraka. Setan juga dihukum oleh Tuhan di neraka. Tidakkah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya? Kata setan kepada Yesus. Jadi Tuhan Allah yang memberikan hukuman di dalam neraka. Maka manusia berdosa konsekuensinya ada, yaitu mati. Mati ada 3. Pertama, mati rohani, putus hubungan dengan Allah. Kedua, mati jasmani, putus napas. Dan kalau tidak ada solusi, mati kekal, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Itu konsekuensi dari dosa. Semua kita orang berdosa, dan semua kita akan mengalami 3 jenis kematian itu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun dari hukuman Allah. Allah menghukum manusia berdosa dengan 3 jenis kematian tadi. Tapi manusia berdosa tidak bisa lolos dengan cara apapun. Di dunia ini ada banyak agama.
Dan hampir semua agama mengajarkan bahwa manusia itu bisa bebas dari hukuman Allah, tidak jadi masuk neraka, tapi sebaliknya bisa masuk surga asal berbuat baik. Tapi saudara-saudara, kitab suci kita mengajarkan bahwa perbuatan baik tidak pernah bisa menebus kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada orang bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Melakukan hukum Taurat itu berbuat baik. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan perbuatan baik. Bahkan sebenarnya bagi manusia berdosa tidak ada perbuatan baik. Nol di hadapan Allah. Tadi malam saya bicara itu di dalam acara kemarin. Semua manusia sebenarnya perbuatan baiknya nol. Yang ada hanya dosa, dosa, dosa. Lalu bagaimana manusia diselamatkan dengan perbuatan baik? Perbuatan baik tidak pernah bisa tutup pelanggaran kita. Saya sering pakai ilustrasi ini, bahwa kalau saudara misalnya naik motor tidak pakai helm, lalu hari Senin, lalu polisi tangkap saudara, lalu kasih tilang saudara, lalu kasih surat tilang, hari Senin depan sidang di pengadilan. Saudara bilang no problem. Hari Senin depan sidang. Lalu hari Selasa saudara bawa sumbangan pada pembangunan gereja. Hari Rabu ada panti asuhan, saudara sumbang ke panti asuhan. Hari Kamis saudara lihat ada korban bencana, sumbang ke korban bencana. Hari Jumat pergi ke panti jompo, sumbang panti jompo. Saudara sumbang semua sampai hari Senin. Hakim mengadili saudara. Saudara, benarkah hari Senin lalu saudara melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak pakai helm? Lalu saudara jawab, benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu, hari Selasa saya sudah bawa sumbangan pembangunan gereja. Hari Rabu saya sudah kasih sumbang panti asuhan. Hari Kamis ada sumbang bencana alam. Hari Jumat panti jompo. Ini bukti transfer semua. Saya tanya, hakim itu akan bebaskan saudara apa tidak? Pikir baru jawab. Hakim itu bebaskan saudara atau tidak? Hakim itu pasti membebaskan saudara kalau dia gila. Kalau dia gila tidak waras, dia bebaskan saudara. Tapi kalau hakimnya waras, mau sumbang gereja urusan, mau bawa panti asuhan silakan, korban bencana silakan, panti jompo silakan. Tapi pelanggaran tidak bisa ditutup dengan amal-amalmu itu. Maka 1000 perbuatan baik manusia tidak bisa tutup dosa satupun. Maka saudara boleh berbuat macam apapun, berbuat baik macam apapun. Dosa makimu tidak bisa ditutup. Dosa mabukmu tidak bisa tutup. Dosa selingkuhmu tidak bisa ditutup. Dosa tetap dosa. Yang tidak bisa ditutup dengan perbuatan baik. Bahkan seandainya saudara berbuat baik, mau tahu bagaimana Tuhan menanggapi perbuatan baik dari manusia berdosa? Yesaya 64 ayat yang ke-6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Pada waktu Natal kemarin, saya diundang untuk berkhotbah Natal untuk tenaga-tenaga cleaning service di Kota Kupang. Orang-orang yang kerja sebagai cleaning service. Maka saya pergi khotbah Natal dengan tema service cleaner dari surga. Lalu saya berkata, Yesus Kristuslah cleaning service dari surga. Kenapa dia perlu datang ke dalam dunia? Karena dunia sedang kotor. Lalu saya kutip ayat tadi, Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor di situ bukan kain pel. Kain kotor di situ bukan kain untuk lap meja, bukan. Kalau ayat itu diperiksa dari bahasa asli dengan perbandingan terjemahan-terjemahan, maka ayat itu adalah segala kesalehan kami seperti kain kotor, kain pembalut wanita waktu haid zaman dulu. Itu perbuatan baik kita. Lalu kalau perbuatan baik kita itu seperti kain pembalut, lalu dosa kita seperti apa? Alkitab berkata bahwa hidup mereka jahat seperti wanita yang sedang datang bulan.
Maka dosa kita itu seperti aliran air monthly flow di dalam terjemahan NIV. Seperti aliran bulanan seorang wanita. Dan perbuatan baik kita itu adalah seperti kain pembalutnya. Maka pertanyaannya adalah, bisakah kita mengandalkan kain pembalut ini supaya masuk surga? Supaya kita bebas dari neraka? Mustahil. Maka tidak ada orang berbuat baik macam apapun tidak bisa. Maka lagu yang sangat bagus, yang sangat saya sukai, padamu batu zaman. Tapi ayat yang kedua, rajinku yang sebenar tidak hapuskan celah, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Ratap tangis tidak bisa beri keampunan. Apapun usaha kita tidak bisa beri keampunan. Seorang yang namanya Sidney Jones, dia mengatakan kata-kata ini, kamu bisa mencoba menyeberangi lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau pergi ke surga dengan perbuatan baikmu sendiri. Tahu perahu kertas yang kita bisa waktu kecil main-main, taruh di drum, bikin itu. Coba bikin perahu kertas itu, suruh menyeberang lautan Atlantik, bisa? Mustahil. Maka sama mustahil kalau kamu ingin ke surga dengan perbuatan baik sendiri. Perbuatan baik kita tidak bisa tutup dosa. Lalu bagaimana kalau kita berhenti berdosa? Apakah kita bisa lolos? Seorang penjahat, dia akan dihukum oleh Tuhan Allah, masuk ke dalam neraka. Tapi bagaimana kalau penjahat itu berhenti jahat? Saya kasih tahu, dia tetap akan masuk neraka. Seorang pemabuk akan masuk neraka. Dia berhenti mabuk, dia tetap akan masuk neraka. Seorang penjahat akan masuk neraka. Dia berhenti jahat, dia tetap akan masuk neraka. Kenapa bisa seperti itu? Karena Alkitab melihat dosa itu sebagai hutang di hadapan Allah. Doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan di sini dalam bahasa asli Perjanjian Baru itu adalah opelema, dan opelema itu artinya hutang. Ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang pada kami. Makanya di dalam Alkitab bahasa Inggris King James, dia bilang, and forgive us our debts as we forgive our debtor. Ingat, debts collector, tagih utang. Debtor, orang yang bersalah. Maka dosa itu hutang di hadapan Allah. Maka jikalau dosa itu hutang, waktu saudara berdosa bikin hutang pada Allah. Waktu maki, hutang pada Allah. Waktu mabuk, hutang pada Allah. Waktu menipu, hutang pada Allah. Waktu malas, hutang pada Allah. Setiap hari kita banyak bikin hutang pada Allah. Pertanyaannya, pikir ini, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Kalau saya tidak punya uang, saya datang, Ibu Grace bisa pinjam 100 juta? Bisa. Saya ambil 100 juta. Minggu depan saya, Ibu bisa tambah 100 juta? Oh boleh, kasih. Minggu berikut lagi bisa tambah 100 juta? Jangan khawatir, bulan depan saya bayar. Minggu berikut lagi 100 juta. Begitu saya pinjam sampai dapat 1 miliar. Maka marahlah Ibu Grace. Pak, pinjam terus. Ini sudah hutangnya sudah 1 miliar. Bapak kok pinjam terus? Maka saya bilang, Ibu, minta maaf Bu ya. Saya janji, mulai sekarang saya tidak hutang lagi. Terima kasih, permisi Ibu. Selesai masalah? Kan tadi saya utang, sekarang saya sudah berhenti utang. Beres? Tidak beres. Kenapa? Karena hutang perlu bayar. Hutang tidak bisa selesai dengan berhenti hutang. Berhenti hutang nomor 2, bayar hutang nomor 1. Berhenti berdosa nomor 2, tapi bayar hutang dosa itu nomor 1. Maka saudara tidak bisa lolos hanya karena dengan berhenti berdosa. Dosamu harus kau bayar. Bayar pakai apa? Bayar pakai nyawa. Karena upah dosa ialah maut. Nah, maka sebagai orang berdosa, kita hutangnya terlalu banyak. Sebanyak apa? Mazmur 65 ayat 4.
berbunyi, pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, dosaku terlalu berat bagiku. Dosa kita terlalu banyak, hutang kita terlalu banyak. Lalu berhenti hutang. Itulah sebabnya setelah saudara mabok dari tahun 70 sampai ini hari, lalu saudara bertobat hari ini tidak mau minum mabok lagi. Sudah beres? Tidak. Saudara mati tetap masuk neraka. Kenapa? Kamu boleh berhenti mabok hari ini, tapi mabok dari tahun 70 itu bagaimana? Tidak bisa. Maka orang yang berdosa, berhenti berdosa, itu tidak ada solusi. Tetap masuk neraka. Kalau begitu semua manusia berdosa akan dihukum oleh Allah. Tapi manusia berdosa tidak bisa lolos. Berbuat baik tidak bisa. Berhenti berdosa juga tidak bisa. Nah terus bagaimana Pak Pendeta? Buat baik tidak bisa. Berhenti berdosa juga tidak bisa. Memang tidak ada solusi. Tanggal 30 Januari besok saya akan memimpin acara Natal Bamak dan pemerintah Kabupaten Gresik di lapangan sepak bola Gresik, dan tema yang mereka berikan bagus, Yesus Kristus harapan dunia. Yesus Kristus harapan dunia. Maka saya mau mengatakan bahwa mengapa Yesus Kristus harapan dunia? Karena dunia ini tidak ada pengharapan. Dunia ini tidak ada pengharapan untuk keselamatan. Karena buat baik tidak bisa, berhenti berdosa pun tidak bisa. Lalu apa harapan untuk diselamatkan? Dunia tidak ada harapan. Kalau begitu, supaya kita lolos dari hukuman Allah, poin kita yang keempat adalah dibutuhkan seorang juru selamat. Karena saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri lewat berbuat baik, lewat berhenti berdosa, tidak bisa. Maka dunia membutuhkan seorang juru selamat. Tapi siapa bisa jadi juru selamat? Tidak sembarang orang bisa jadi juru selamat. Juru selamat harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama dari juru selamat, dia harus manusia. Karena yang bikin dosa manusia. Syarat kedua juru selamat harus tidak berdosa. Karena kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya harus masuk neraka. Dengar baik-baik yang saya bilang. Syarat masuk neraka itu dosa satu. Karena upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Jadi satu dosa cukup melemparkan saudara masuk ke neraka. Apalagi kalau dosanya banyak. Dan tidak ada di antara kita yang dosanya hanya satu. Dosa banyak. Tapi kalau juru selamat itu berdosa satu saja, juru selamat pun harus masuk neraka. Maka dia tidak bisa jadi juru selamat. Maka syarat menjadi juru selamat harus suci sempurna, tanpa dosa, dan harus manusia. Sekarang dengan dua persyaratan, manusia tapi tanpa dosa, kita cari siapa yang bisa seperti itu. Dari Sabang sampai Merauke ada? Manusia ada. Tapi masalahnya yang tidak berdosa tidak ada. Karena semua manusia berdosa. Di sini ada banyak manusia. Di dunia ini ada banyak manusia. Memenuhi syarat pertama. Tapi yang tidak berdosa tidak ada. Maka tidak bisa memenuhi syarat yang kedua. Kalau begitu di bumi ini tidak bisa ada juru selamat. Bagaimana kalau kita cari juru selamat di atas? Begitu kita cari juru selamat di atas, ketemu Allah yang tidak berdosa. Nah, yang tidak berdosa ada di atas. Tapi masalahnya, Allah itu bukan manusia. Maka di sini ada manusia, tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Di sini memenuhi syarat pertama, tidak memenuhi syarat kedua. Di sana memenuhi syarat kedua, tapi tidak memenuhi syarat pertama. Lah terus bagaimana? Di bumi tidak dapat, di surga juga tidak dapat. Nah, tapi Allah itu hikmatnya besar. Kalau memang di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia, bagaimana kalau yang tidak berdosa jadi manusia? Tapi kalau yang tidak berdosa jadi manusia, bukankah dia jadi berdosa?
Kalau begitu, yang tidak berdosa yaitu Allah jadi manusia, dia tidak boleh berhenti jadi Allah. Karena begitu dia berhenti jadi Allah, dia berdosa. Maka kalau begitu Allah harus tetap Allah. Waktu Allah datang menjadi manusia harus tetap Allah. Tapi karena dia manusia, dia tidak bisa tiba-tiba muncul dari laut. Dia tidak tiba-tiba muncul dari gunung, dari pohon, tidak. Dia harus lahir dari seorang manusia supaya dia sungguh-sungguh manusia. Maka itulah sebabnya Allah datang ke dalam dunia, lahir dari seorang perempuan yakni manusia, Bunda Maria. Waktu dia lahir, dia manusia, tapi dia tidak stop jadi Allah. Karena kalau dia stop jadi Allah, dia jadi berdosa. Karena dia tetap Allah dan dia lahir dari seorang manusia, maka dia tetap suci, tidak berdosa, dan sekarang dia menjadi manusia. Maka akhirnya lahirlah ke dalam dunia di dalam Natal yang pertama seorang manusia yang tanpa noda, seorang manusia tanpa dosa, seorang manusia tanpa salah, satu-satunya Yesus Kristus. Maka Natal itu sebenarnya sukacita besar karena Allah menghadiahkan kepada dunia seorang dan satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Allah perlu jadi manusia. Satu hari seorang Islam bertanya kepada saya, bagaimana Allah mau bisa berubah jadi manusia? Saya bilang tidak, saya tidak percaya Allah berubah menjadi manusia. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Yang benar adalah Allah menjadi manusia, bukan berubah. Kalau Allah berubah jadi manusia, tadinya Allah, sekarang jadi manusia, stop jadi Allah. Apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Nasi jadi bubur. Sekarang yang ada apa? Bubur. Nasinya di mana? Sudah hilang. Nasi jadi bubur, sekarang tinggal bubur, nasinya hilang. Allah jadi manusia, bukan seperti nasi jadi bubur. Sekarang coba lihat, saya tahun 2000 saya menjadi pendeta. Waktu tahun 2000 saya menjadi pendeta. Waktu saya jadi pendeta, sayanya masih ada atau hilang? Masih ada kan? Tapi kan sudah menjadi pendeta. Iya. Waktu saya jadi pendeta, saya tetap ada. Hanya ketambahan pendeta, makanya disebut pendeta Ezra. Nah, Allah menjadi manusia, Allahnya tetap ada, tapi ketambahan manusia, makanya Allah jadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Maka Tuhan kita Yesus Kristus Allah dan manusia. Maka dia Allah dan manusia. Kadang-kadang dia bertindak seperti Allah. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia bilang kepada danau dan badai, diam, tenanglah. Itu kealahannya. Tapi waktu dia lapar, dia haus, dia capek, dia tidur, itu manusianya. Ada kealahannya, ada kemanusiaannya. Dalam poin ini, saya tidak pernah ketemu orang Islam yang bisa mengerti hal ini. Itulah sebabnya mereka bilang, masa Allah kok bisa makan, masa Allah kok tidur, masa Allah kok capek. Mereka tidak mengerti tentang kealahan dan kemanusiaan Kristus. Tapi bahwa Natal terjadi menunjukkan di dunia ini sudah ada satu manusia, dua tidak berdosa. Syarat juru selamat manusia, kedua tidak berdosa. Maka dengan hadirnya Yesus Kristus dalam dunia ini, juru selamat sudah ada, satu-satunya. Yang kelima, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan oleh Allah. Dia manusia bukan? Lihat Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka dia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka. Anak-anak manusia dari darah dan daging, dia mendapat bagian dalam keadaan mereka. Maksudnya dia punya darah dan punya daging. Dia sungguh-sungguh manusia. Tapi syarat kedua, tidak boleh berdosa. Ibrani pasal 7 ayat 26. Next. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Maka Yesus itu manusia, dia tanpa dosa. Maka dia jadi juru selamat. Juru selamat ini
Karena dia juru selamat, maka dialah yang harus menanggung hukuman orang-orang yang mau dia selamatkan. Hukuman kita adalah hukuman apa? Mati. Maka Kristus kalau mau ganti kita harus mati. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu memang untuk mati. Orang Islam berkata pada saya, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat? Sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa. Kok mau jadi juru selamat dunia? Saya jawab gampang saja. Ngapain Yesus mau selamat? Dia datang bukan untuk selamat. Kalau untuk selamat tidak perlu datang. Anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara lahir untuk hidup, dia lahir untuk mati. Kalau Yesus mau selamat dari salib terlalu mudah. Waktu mereka mau tangkap dia di Getsemani, siapakah kamu cari? Yesus dari Nazaret. Lalu dia mengucapkan dua kata, akulah dia. Dalam bahasa Yunani, ego eimi, dua kata. Begitu dia mengatakan akulah dia, orang-orang itu jatuh ke tanah. Lalu fakta ini dikomentari oleh Charles Haddon Spurgeon. Bayangkan, Yesus cuma kasih dua kata, akulah dia, mereka terlempar ke tanah. Seandainya beliau perpanjang menjadi 10 kata, mereka tidak terlempar ke tanah, terlempar ke neraka. Pada waktu Petrus mau bela dia, potong telinga hamba imam besar, Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat menyelamatkan aku? Kata pasukan di situ bahasa Yunaninya itu adalah legion. Legion itu istilah militer. Satu legion itu 6.000 tentara. Maka 12 legion itu 72.000 tentara. Yesus bilang, sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion, lebih dari 72.000 malaikat menyelamatkan aku? Kalau Yesus mau, satu malaikat bisa bunuh 135.000 orang satu malam. Kalau lebih dari 72.000 malaikat. Jadi kalau Yesus mau selamat bisa. Tapi dia tahu untuk apa dia datang. Dia datang untuk mati. Tadi saya bicarakan ada 3 kematian. Mati rohani terpisah dengan Allah. Mati jasmani itu putus napas. Mati kekal itu masuk neraka. Nah itu hutang kita. Kalau Yesus juru selamat, dia harus bayar hutang-hutang itu dengan mengalami 3 jenis kematian itu. Sekarang, kematian pertama itu terpisah dengan Allah. Kalau kematian pertama terpisah dengan Allah, mati rohani terpisah dengan Allah, Yesus mau ganti kita, Yesus harus terpisah dari Allah. Kapan? Ketika di kayu salib dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berarti bahwa Allah Bapa meninggalkan Yesus. Maka kematian rohani sedang dipikul. Kita karena dosa terpisah dari Allah. Yesus ganti kita, maka dia harus mengalami perpisahan dengan Allah. Dan John Calvin mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah penderitaan terbesar Kristus. Kristus disalib, dipaku, dicambuk, dianiaya. Tapi kitab suci tidak bercerita bahwa dia berteriak. Tapi pada waktu Allah Bapa meninggalkan dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Allah Bapa dan Yesus, 2 pribadi yang saling mengasihi dari kekekalan. Dan tidak ada cinta lebih besar daripada cinta dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Semakin 2 orang saling mencintai, semakin sakit kalau berpisah. Siapa pernah putus cinta? Kalau saudara memang sudah tidak suka dia, tidak cinta dia, mau pisah-pisahlah, no problem. Tapi kalau sama-sama cinta dan harus berpisah, saudara tahu sakitnya bagaimana, bukan? Ada suami istri yang saling mencintai, saling menikah, saling mencintai, tapi mereka tidak punya anak bertahun-tahun. Karena desakan orang tua, maka pihak laki bilang pada istrinya bahwa orang tua saya butuh cucu. Karena itu bagaimana kalau kita cerai, saya bisa kawin lagi. Istri sedih sekali, tapi istri bilang boleh, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Saya minta diadakan pesta perceraian. Saya minta adakan pesta perceraian persis di tempat pesta pernikahan kita. Dan undangannya upayakan sedapat mungkin undangan-undangan yang sama yang hadir pada waktu kita undang mereka.
pesta pernikahan. Kalau Bapak bisa lakukan itu, saya rela berpisah. Dan suami menyanggupi, maka bikin resepsi perceraian. Undang orang-orang yang sama. Acara berjalan segala macam. Sampai ada kata sambutan daripada si suami. Tapi pada dasarnya si suami cinta istrinya, istri cinta suaminya. Maka suami dengan terpaksa dia naik dan dia bicara. Pada saat dia bicara, lalu dia bilang bahwa istriku, saya sangat mencintaimu, setelah ini kita akan berpisah. Dan saya tidak akan bawa apapun dari rumah kita. Kamu boleh bawa apa saja. Cari apa yang paling kamu cintai, yang kamu sukai. Apa yang kamu paling berharga di rumah ini, bawa. Kembali ke rumah orang tuamu. Suami stres, minum-minum sambil omong, sampai jatuh pingsan. Pesta bubar. Begitu besok pagi suami bangun, dia bingung di mana. Dia lihat-lihat, kok kayak ini rumah saya kenal. Ternyata dia lihat baik-baik, rumah mertua. Dia lihat di sebelah ada istrinya. Dan dia bilang, hei, bukankah kita sudah cerai? Istrinya bilang, iya Bapak. Tapi sebelum Bapak pingsan, Bapak bilang, kamu boleh pergi, bawa apa yang kamu anggap paling berharga, bawa pulang ke rumah. Dan saya lihat yang paling berharga itu Bapak. Jadi saya bawa Bapak pulang ke rumah saya. Haleluya. Memang sukar berpisah kalau sangat mencintai, bukan? Dan tidak ada cinta lebih besar dari cinta Bapa dan anak. Dan karena itu ketika Bapa harus memalingkan mukanya, mengapa Bapa harus meninggalkan? Yesus memang tidak berdosa, tapi saat itu Yesus berdiri sebagai perwakilan orang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Maka sebelum salib, Bapa melihat Yesus sebagai anak yang terkasih. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tapi di atas kayu salib, Bapa melihat Yesus sebagai perwakilan seluruh orang berdosa. Dan matamu terlalu suci untuk melihat kelaliman. Maka Bapa meninggalkan Yesus. Dan Yesus berteriak. Itu berarti kematian rohani perpisahan dengan Allah sedang ditanggung. Kematian kedua adalah putus napas. Maka di atas kayu salib, Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu dia putus napas. Waktu Yesus putus napas, hukuman mati yang kedua, mati jasmani, sudah ditanggung. Tinggal satu kematian, yaitu kematian kekal di neraka. Apakah Yesus tanggung? Yes. Kapan? Bukan dengan pergi ke neraka. Tapi dia tanggung itu di kayu salib. Itu nyata dari kata-kata pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap hari Minggu. Coba, disalibkan, mati, dikuburkan. Terus disalibkan, kita tahu itu disalib. Mati, kita juga tahu dia putus nafas. Dikuburkan, kita tahu dia dimasukkan di lubang. Tapi turun ke dalam kerajaan maut. John Calvin berkata, penderitaan Kristus ada dua. Pertama yang terlihat, disalibkan, mati, dikuburkan. Tapi yang kedua tidak terlihat. Diturun ke dalam kerajaan maut. Descended in inferno dalam bahasa Latinnya. Dalam terjemahan yang sebenarnya adalah turun ke neraka. Maka dia sementara menanggung hukuman neraka di atas kayu salib. Memangnya hukuman neraka itu apa? Ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Begitu mati orang kaya, Lazarus pergi ke pangkuan Abraham di surga. Tapi orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Bahasa Yunaninya Hades. Dia masuk neraka. Aku menderita kesakitan dalam nyala api ini. Tidak lain dari neraka. Berarti orang kaya itu di neraka. Waktu orang kaya itu di neraka, dia minta kepada Bapak Abraham, suruhlah Lazarus bawa air sedikit ke sini. Karena aku sedang menderita. Dia minta air. Berarti ada kehausan yang luar biasa di neraka. Minta air. Dan di atas kayu salib, Yesus berseru, aku haus. Itu berarti bahwa dia sedang menanggung hukuman neraka. Maka hukuman kematian rohani dia bayar. Kematian jasmani dia bayar. Kematian kekal dia bayar. Dia tanggung semuanya. Yesaya 53 ayat 46. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dosa itu hutang bukan? Dan hutang kita adalah kematian. Rohani, jasmani, dan kekal. Yesus sudah terpisah, berarti itu beres. Yesus sudah putus napas, itu beres. Dia sudah turun ke dalam kerajaan maut, berarti itu beres. Kalau semua beres, maka Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Bisa diterjemahkan, sudah lunas. Kolose 2, 13-14. Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan mendakwa kita dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berarti di kayu saliblah seluruh hutang dosa kita dibayar. Waktu saya membaca bagian dia berkata, sudah selesai. Saya bersyukur. Kenapa? Karena seandainya di atas kayu salib Yesus berteriak, hampir selesai. Atau sebagian besar sudah selesai. Kalau dia sebagian besar sudah selesai, kita masih tanggung sebagian sedikit, kita tetap masuk neraka. Karena satu dosa masuk neraka, apalagi sebagian kecil. Tapi bersyukur dia bilang, sudah selesai, sudah lunas, semua beres. Dan hanya dia yang bisa lakukan itu. Tidak ada 2 juru selamat. Tidak ada 3 juru selamat. Tidak ada siapa di kolong langit, baik nabi, pemimpin agama, rasul manapun bisa lakukan seperti Yesus. Itulah sebabnya Petrus berkata dalam Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada. Yohanes 5, 1 Yohanes 5, 11-12. Allah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Keselamatan satu-satunya, juru selamat satu-satunya hanya di dalam Kristus. Maka ini mengantar kita kepada poin kita yang terakhir. Keselamatan manusia tergantung pada iman kepada Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat. Juru selamat satu. Juru selam bisa banyak. Tapi juru selamat cuma satu. Tidak ada siapapun di kolong langit ini. Tidak ada nabi dari agama manapun bisa jadi juru selamat. Satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah itu adalah Yesus Kristus. Allah hanya mau berdamai dengan dunia lewat Yesus. Di luar Yesus, Allah tidak berkenan kepada semua manusia berdosa. Di luar Kristus, semua manusia berdosa adalah setru Allah, musuh Allah. Hanya Yesus Kristus. Kepercayaan kepada Kristus itulah yang memberikan keselamatan dan lolos dari hukuman yang kekal. Yohanes 3:16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya Yesus, hutangnya beres, maka pasti selamat. Tapi yang tidak percaya Yesus, bayar hutang sendiri-sendiri. Dan Allah akan tagih setiap hutang sampai sen yang terakhir di neraka. Ingat, tadi saya bilang mati bisa kapan saja kan? Dan kalau saudara mati tanpa juru selamat, saudara harus bayar itu hutang sendiri. Jangan sia-siakan hidup ini. Karena kesempatan hidup satu kali. Pastikan saudara punya juru selamat. Dan kalau sudah punya juru selamat, jangan jual juru selamat satu-satunya ini hanya karena cantiknya Aminah atau gantengnya Abdullah. Jangan. Ada orang Islam pernah tawar saya, Pak Esra, kami doakan Bapak bisa dapat hidayah dan bisa jadi Islam. Saya jawab dia, haruskah? Yesus Kristus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun bisa merebut mereka dari tanganku. Bapakku lebih besar dari semuanya dan tidak ada seorang pun
berebut mereka dari tangan Bapa. Itu berarti orang percaya dipegang oleh dua lengan yang kekal, tangan Yesus Kristus dan tangan Bapa. Siapakah yang bisa merampas kita dari tangan itu? Yesus Kristus memberikan jaminan hidup kekal. Haruskah aku ganti jaminan seperti ini, kepastian ini dengan mudah-mudahan? Haruskah aku tukar kepastian ini dengan kemungkinan dan kemungkinan besar? Haruskah aku tukar keyakinan ini hanya sekedar untuk insya Allah? No, saya tidak akan tukar emas saya dengan seng atau aluminium. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan hari ini, 6 poin, itulah inti Injil. Semua kita akan pergi ke neraka. Jangan lewatkan malam ini, karena saudara tidak tahu kapan hidupmu berakhir. Allah hanya menyediakan satu-satunya juru selamat. Kalau saudara jadi Kristen sekian lama dan belum pernah punya Yesus sebagai juru selamat pribadi, sebaiknya malam hari ini saudara buka hati untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah pernah terima Dia sebagai juru selamat, saudara harus bersyukur luar biasa. Karena saudara sudah punya jaminan hidup kekal dalam Kristus. Malam ini kita datang kepada Yesus. Katakan, di salibmu ku sujud, miskin, buta dan celah. Yesus, kau harapanku. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan celah. Yesus, kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, ku percaya pada anak domba Golgota, anak domba Golgota. Di salibmu diriku selamatkanlah, diriku selamatkanlah. Nyanyi lagu ini sungguh-sungguh. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah.